Para hadirin yang berbahagia, sebelum kami masuk kepada tema, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, siapa-siapa yang belum menyetor serahnya, tolong secepat mungkin, karena malam pagi kami nak doa makin tertunggu barang sudah dipanggil. Nah, jadi kalau datang kemudian dalam mereka administrasi kami, tolong Pak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalal wal Ikram. Dengan tidak terasa puasa berjalan dengan kencang melintasi kita, sehingga malam ini tepatnya malam yang ke-28. Kalau puasa 29 hari lagi, kalau puasa 30 2 hari lagi, 3 hari lagi. Jadi penetapan Idul Fitri itu menanti siaran dari Departemen Agama, dari Kementerian Agama Pusat. Nah, itu dia memberikan apa-apa lalu kita pakai. Tidak ada foto itu jangan 21 dan jangan 28 bulan. Kalau 29 atau 30 itu sunnah. Itu banyak ditentukan oleh Rasul. Maka dari itu sebagai keputusan kita tidak ada pilihan selain memenuhi Rasul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini begini kami, ya selama 1 bulan kami kira kami tidak pernah tegak di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau doa-doa ini nyampai-nyampai itu. Tapi kalau ini itu sampai kita arah ini, ya aku tetap boleh. Kalau punya malam ini sampai ke demo, maka aku tidak menunjukkan kemungkinan menyampaikan risalah-risalah keagamaan
ini Bapak Ibu para hadirin, aku menyampaikan kedudukan zakat fitrah. Sebelumnya Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, kaum muslimat yang berbahagia. Kedudukan zakat fitrah. Nabi berpesan, kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ibni Adam, kullu amali ibni Adam lahu, illa sawmihi wa ana ajzihi. Itu kata Nabi. Artinya, setiap amal perbuatan anak Adam itu adalah untuknya. Ya. Setiap amal perbuatan anak Adam itu untuknya. Illa sawmihi, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Tuhan. Akulah yang memberi balasannya dengan tidak ada mempunyai batas nilai. Sekedar Tuhan nak ngaji baik Allah. Jadi nilai oleh itu Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa itu memang rahasia. Tidak ada satupun puasa seseorang orang lain dapat mengetahuinya kecuali Allah. Maka justru itu, apabila kita berpuasa, hati-hati kita menjaga puasa kita itu supaya puasa kita diberi pahala nilai tambah, nilai berlebih. Karena Tuhan menyatakan demikian, puasa adalah untukku, bukan untukku. Utang itu mengerjakan, tetapi yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita jagalah puasa itu supaya jangan ada yang membatalkan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah artinya kesucian. Orang yang berpuasa itu Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, mereka itu dilatih untuk mensucikan diri. Bagaimana mensucikan diri? Mulai daripada 12 lubang yang ada di batang tubuh kita ini, kita pelihara itu tutup jangan sembunyi keluar. Karena itu adalah yang membatalkan puasa. Seperti itu, maka kita pelihara puasa kita itu jangan sampai rusak. Di mana yang 12 lubang itu pakai badan kita ini, 7 detik. Ya, 7 detik lubang jalan utama itu dan 5 bawah. 7 yang detik, 2 masuk, 2 taligo, 2 itu, 1 muncul. Duduk. 7. Itu hari kita pelihara di dalam berpuasa. Jangan sampai mereka itu jalan utama untuk membatalkan pada jam puasanya. Kemudian 2 di bawah. Di mana 2 di bawah? 2 lapisan. 2 muka belakang, 1 pusat. 5 kan? Jadi pas 20 lubang itu jalan dosa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jalan dosa ini kita tutup. Apabila kita tutup, kita bersih, kita suci. Nah, jadi zakat fitrah ini Pak mempunyai nilai ganda. Pertama itu mensucikan diri kita. Ya, karena diri kita ini terjaga kepada Allah selama 1 tahun. Lalu di pemerintahan Bapak Ibu, dia tahu kita bayar pajak. Ada di pajak bangunan PPP, cepat itu membayar itu Pak. Tetapi kalau pajak diri, itu tunggu-tunggu
supaya diri itu kembali berfitrah. Sampai-sampai Nabi mengatakan pada siapa yang mengerjakan puasa 1 bulan penuh dengan penuh kesadaran dan ketetapan. Kemudian selesainya mereka tutup dengan fitrah sebanyak 2,5 kg barang yang mengenyangi. Kemudian mereka itu berdoa itu tidak berburuk sangka kepada Allah. Maka Allah mengembalikan mereka kepada asal kejadian pertama. Apa asal kejadian kita pertama, Pak? Sejak kita lagi bersih sampai kita ini tak berkumpul. Jangan lalu yang mengotorinya. Nah ini mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu sekalian, bila kita menjelaskan fitrah sebagai utang itu wajib, utang wajib itu karena jiwa kita terkait kepada Allah yang kita bayar. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, kedudukan fitrah. Kata Nabi, semua Ramadan mu'alikun baina samawati wal ardh wa yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitrah. Artinya puasa yang Bapak Ibu kerjakan itu pahalanya tergantung antara bumi dan langit. Sejak malam pertama sampai malam sebelum kita bayar fitrah, pahalanya itu tergantung antara langit dan bumi. La yarfa'u ila Allah, tidak sampai ke hadirat Allah illa bi zakatil fitrah. Tidak sampai ke hadirat Allah kecuali angkat dengan zakat fitrah. Maka kedudukan zakat fitrah itu Bapak Ibu para hadirin sangat besar bagi pribadi masing-masing kita. Di samping juga kita terkait kepada Allah, kita bayar pajaknya dalam setahun 2,5 kg, kemudian kita kembali kepada kita mau zakat fitrah. Ya, zakat fitrah dulu. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, maka dari itu kaum muslimin sekalian tidak ada alasan, tidak ada alasan kalau kita menunda fitrah ini karena akan mengangkat pahala puasa. Ada orang macam Pak Alfred, kalau kami kerja berpuasa macam mana sampai puasa kami pada rata. Jangan Pak sampai rata kosong lagi. Ya kan? Maka dari itu kita berpahala itu dicari jual. Ya ikutlah Allah, ikutlah Rasul dan apa yang diperintah Rasul yang berguna bil ma'ruf yang wajib. Ya kita kerjakan itu harus kita dapat pahala. Kalau kita ikut-ikutan orang lain kita dapat dari pahala. Tidak ada kamusnya, tidak ada paku ya. Kalau kamus tidak. Jadi kalau kita dapat pahala, ambil pahala, perlu pahala. Perlu kita juga kepada diri yang banyak ya. Dan kemudian kerjakan. Kerjakan ini. Kenapa dikerjakan? Karena Allah itu Pak, tidak memandang kepada harta, tidak memandang kepada kecantikan, tidak memandang kepada pangkat kedudukan, tidak memandang kepada kelebihan kita. Apapun kelebihan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipandang oleh mereka? Pertama hati, yang kedua perbuatan. Itu yang dipandangkan oleh Allah, itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpulang ke rahmatullah, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri, menilai diri, menghitung diri kita supaya kita selalu berada di dalam kebaikan. Selalu kita akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai pengisi kemudian singkat ini karena waktu sudah singkat, selanjutnya saya akan sampaikan mudah-mudahan malam hari yang kita mampu lanjutkan. Jadi
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.